boleh hadir di gereja ini, kami akan sama-sama pada kesempatan ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman dan melakukannya, dan kiranya firman yang kami pelajari malam ini dapat kami bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, dan Roh Kudus menolong agar kiranya firman dan malam ini dapat disampaikan dengan jelas dan benar. Doa kami ya Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke rekan-rekan, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, saya yakin teman-teman datang ke tempat ini, hadir di sini ini bukan suatu kebetulan. Saya percaya hadiran teman-teman di sini itu karena rencana Tuhan. Baik teman-teman, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kalau teman-teman melihat informasi yang dibagikan dalam bentuk gambar, di situ teman-teman baca tidak dari player yang dibagikan untuk ibadah malam ini? Oke, jadi teman-teman kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ada kaitannya dengan player yang dibagikan. Teman-teman mungkin bisa lihat di grup YouTube ya. Drama banget sih loh. Kita akan sama-sama belajar. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan drama itu yang seperti apa ya? Apakah drama seperti ikatan cinta atau seperti apa? Kita akan lihat sama-sama. Oke teman-teman, sebelum itu di hari Minggu ini, minggu lalu di kebaktian umum, kita sudah belajar salah satu bagian yang ada di dalam pengakuan iman rasuli, yaitu gereja yang kudus dan aman. Jadi teman-teman, gereja itu sendiri dijelaskan oleh Pendeta Evi, itu bukan menuju kepada bangunannya atau organisasinya, tapi gereja itu sebenarnya adalah kita orang-orang. Jadi gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang kita saat ini beribadah, kita adalah gereja. Dan disinggung tentang gereja yang kudus. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan gereja yang kudus itu? Jadi dijelaskan bahwa kudus itu artinya dipisahkan dari atau dipisahkan untuk. Jadi kudus itu kalau saya dengar dari khotbah Ibu Evi, dipisahkan dari dunia dan dosa serta dikhususkan untuk pelayanan kepada Allah. Jadi setelah kita dikuduskan secara posisi dari maut kepada hidup, sekarang orang percaya masuk dalam pengudusan progresif. Nah teman-teman, artinya semakin hari kita hidup semakin mengenal Tuhan. Jadi setelah kita dikuduskan secara posisi, kita dikuduskan secara progresif. Semakin hari hidup semakin mengenal Tuhan. Kenapa demikian? Karena selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai situasi dan bertemu dengan berbagai jenis orang. Kenapa harus secara progresif hidup kudus terus-menerus? Ya teman-teman, pertanyaan ini sedikit susah ya untuk dilakukan. Karena kita akan menghadapi sebuah realitas dalam lingkungan keseharian kita, entah di dunia pekerjaan kita, teman-teman bergaul kita, atau mungkin di dalam pelayanan kita, di mana dalam hubungan itu kita akan menemukan orang-orang yang toksik. Bahkan teman-teman percayalah, sekalipun kita ada dalam pelayanan, kita melihat orang-orang yang melayani, yang kita sebut para rohaniawan, sekalipun mereka mengerti doktrin, punya prestasi yang baik dalam pelayanan, tapi itu tidak menjamin kalau mereka itu memiliki kepribadian yang sehat. Bisa saja mereka adalah orang-orang yang toksik. Oleh karena itu teman-teman, firman Tuhan kita di malam hari ini, kita akan sama-sama belajar. Ada 3 tujuan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dalam hidup ini akan ada waktu di mana kita akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih lagi, khususnya dalam pelayanan. Nah, hal ini dari perenungan di malam hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa dalam pelayanan dunia itu tidak seindah yang kelihatan. Karena kita pasti akan bertemu dengan situasi yang mungkin tidak menyenangkan kita, bahkan pun kita akan bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip toksik. Kemudian yang kedua,
mau ataupun tidak mau, kita pasti akan diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan toksik atau relasi toksik. Oleh karena itu, bagian dari renungan di malam hari ini kiranya dapat menolong kita supaya kita dapat mempertimbangkan kembali, ya teman-teman, khususnya kita yang telah menjalin hubungan yang serius dengan lawan jenis. Jadi mempertimbangkan kembali apakah hubungan yang saya bangun ini benar-benar hubungan yang sehat atau sebenarnya hubungan yang tidak sehat. Dan yang ketiga, kita akan melihat bersama-sama ajaran Alkitab ketika kita ada dalam relasi toksik atau kita sendiri yang menghidupi sifat toksik itu. Nah teman-teman, mari sama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Filipi. Mari kita membaca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persetubuhan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan dalam Filipi 2 ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, nampaknya jemaat di Filipi ini mengalami situasi yang tidak mudah. Karena kalau kita melihat konteks dari kitab Filipi ini, pada waktu itu jemaat di Filipi dipengaruhi oleh guru-guru palsu dan penganiayaan yang membuat jemaat itu terpancing untuk hidup mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Nah, pada saat yang sama, jemaat Filipi ini mereka hidup dalam masa Yunani Romawi, di mana kebajikan itu bukan hal yang utama untuk dicari. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikirimi surat ini yang sedang mengalami tantangan pada waktu itu, ya, oleh karena pengaruh-pengaruh yang sudah saya sampaikan tadi, Paulus hendak memberikan sebuah nasihat atau mengingatkan jemaat di Filipi ini agar supaya mereka dapat hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Nah, nanti sebentar kita akan lihat sama-sama ya teman-teman dari bagian firman Tuhan ini. Karena kalau kita lihat secara tidak langsung, orang-orang Filipi ini sebenarnya terpengaruh oleh guru-guru palsu inilah yang menjadi toksik itu bagi jemaat yang ada di Filipi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Karena kelihatannya jemaat di Filipi ini mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat itu dari guru-guru palsu tersebut. Orang-orang Filipi ini memiliki kecenderungan egosentris, jadi kehidupan yang berpusat pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dari surat Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada orang-orang di Filipi agar mereka hidup bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, tadi saya menyinggung tentang toksik. Jadi orang-orang Filipi ini sepertinya dipengaruhi oleh guru-guru palsu, ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang adalah toksik itu sendiri. Sebenarnya apa itu toksik? Teman-teman mungkin sering sekali mendengar istilah toxic relationship, ya, atau hubungan yang apa? Hubungan yang apa? Tidak sehat atau beracun. Kalau toksik itu kan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, itu artinya racun. Racun itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi orang yang toksik itu sebenarnya adalah orang yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena bisa mengganggu ketenangan jiwa dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita membangun suatu hubungan, entah pertemanan, persahabatan, atau mungkin berpacaran dengan orang toksik, itu dapat
meracuni kedamaian kita, sehingga kita tidak mungkin dapat menikmati hubungan itu. Hubungan yang toksik itu hanya akan membuat kita kelelahan, frustasi, dan ada beberapa kasus yang dapat membuat sampai depresi begitu ketika bergaul atau berhubungan dengan orang yang toksik. Nah, hubungan yang toksik itu mempengaruhi berbagai aspek. Ya teman-teman, jangan kita berpikir toksik itu hanya ada di teman atau teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, tapi di pekerjaan pun ada teman-teman. Dunia pekerjaan, bahkan pelayanan, dan yang paling menyedihkan lagi itu ada dalam keluarga. Saya pernah membaca sebuah artikel toxic parenting, di mana orang tua yang berusaha mengendalikan anaknya agar supaya anaknya itu mengikuti apapun yang diinginkan oleh orang tuanya, sampai anak itu frustasi sendiri. Karena apa? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, segala sesuatunya itu dikontrol oleh orang tuanya begitu. Nah teman-teman, sebenarnya hubungan atau ketidakharmonisan dalam sebuah relasi itu adalah hal yang normal, hal yang wajar begitu. Karena kan kalau misalkan kita membangun hubungan dengan orang yang berbeda dengan kita, pasti kan di dalamnya ada perbedaan pendapat, gitu ya. Itu kadang menimbulkan ketidakharmonisan. Sebenarnya itu hal yang normal kalau misalkan dalam hubungan ada ketidakharmonisan. Tetapi di sini orang-orang toksik ini dengan sengaja memberikan racun ke dalam hubungan itu, sehingga yang seharusnya dalam hubungan itu ada take and give, memberi dan menerima, itu menjadi tidak mungkin. Karena apa? Karena orang toksik itu hanya mau apa? Menerima, tidak mau memberi. Nah, kalau misalkan seperti ini kan tidak mungkin kita akan membangun sebuah hubungan yang sehat. Kalau kita hanya menerima saja, tidak ada memberi. Gitu. Nah, teman-teman diberkati Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab memberikan kita beberapa nasihat agar supaya kita dapat menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, teman-teman yang berkati Tuhan, kita tidak akan pernah mungkin memiliki hubungan yang sehat dengan orang-orang yang toksik, kecuali kita rela untuk menanggung tuntutan egois dari orang tersebut. Apakah teman-teman mau rela? Itu pertanyaannya. Apakah kalian mau rela begitu? Ya, dengan sifat teman-teman kalian yang toksik. Nah, saya yakin teman-teman, saya juga tidak mau ya seperti itu. Nah, oleh karena itu saat ini kita akan melihat beberapa faktor. Ya, beberapa faktor yang menentukan apakah suatu hubungan adalah hubungan yang sehat atau tidak. Bahkan kita bisa lihat ya teman-teman, diri kita sendiri. Apakah saya ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang sehat, atau sebenarnya saya ketika ada dalam lingkungan saya ini termasuk yang toksik gitu. Jadi saya juga belajar ya teman-teman, bukan berarti saya menyampaikan ini dan saya sudah sempurna. Saya juga mempelajari ini penuh dengan pergumulan begitu. Karena saya berpikir jangan-jangan saya ini adalah pelakunya begitu, pelaku dari toxic relationship ini. Nah, teman-teman, kita akan melihat ada 6 poin. Yang pertama itu adalah hubungan sepihak, kemudian ada penuh drama, kemudian selalu benar, ada playing victim, orang berat, playing victim, suka berbohong, dan perasaan tidak takut. Kita akan membahasnya satu persatu ya teman-teman. Oke. Nah, yang pertama adalah hubungan sepihak. Orang toksik sangat beracun dan memikirkan diri mereka sendiri dan apa yang mereka inginkan saat ini. Oke. Mereka hanya menginginkan atau memikirkan diri mereka sendiri. Hal ini sungguh sangat bertentangan dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan seperti ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang memiliki kecenderungan toksik. Karena apa? Karena orang toksik itu hanya memikirkan diri mereka sendiri. Nah, orang toksik mungkin berpura-pura melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi selalu ada motif lain yang mengikuti dari apa yang mereka lakukan tersebut, motif yang menguntungkan mereka. Jadi orang toksik tidak akan mungkin melakukan suatu
kebaikan apabila hal tersebut tidak menguntungkan mereka. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Kalau teman-teman punya kecenderungan itu, bisa saja mungkin teman-teman membawa sifat toksik ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penuh drama. Nah, teman-teman seperti flyer yang dibagikan di grup ya. Drama banget sih loh, penuh drama. Ini bukan drama seperti drama Korea ya teman-teman. Ini drama yang lebih serius lagi. Orang-orang toksik pada kenyataannya adalah mereka yang mengatakan saya membenci drama, padahal mereka adalah aktor dari drama yang mereka ciptakan. Mereka penuh dengan alasan, kebohongan, rekayasa, dan situasi gila yang terus-menerus membuat orang di sekitar mereka merasa lelah. Sesuatu yang sebenarnya sederhana dibuat rumit oleh mereka, ya teman-teman. Sebagai contoh begini, penuh drama. Misalkan kita dalam sebuah rapat, entah mungkin teman-teman di organisasi atau dimanapun itu. Nah, kita sedang membicarakan atau mengambil suatu keputusan gitu. Misalkan kita mau pergi ke tamasya ya, tamasya ini misalkan. Nah, ketika kita sudah melihat sepertinya kita sudah tahu nih keputusan yang akan diambil seperti apa. Nah, orang toksik ini dia akan berusaha mempertahankan argumennya, walaupun dia tahu sebenarnya argumennya itu tidak akan mendukung begitu, atau tidak akan tepat untuk apa yang sedang dibicarakan. Namun orang toksik akan berusaha mencari cara. Dia akan berusaha memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya mungkin saja pertimbangan itu tidak ada, tidak mendukung begitu, sampai pada akhirnya keputusannya yang diterima. Dan orang toksik itu sangat berbahaya teman-teman. Ketika keputusannya berjalan dengan lancar, dia menganggap bahwa itu adalah usahanya sendiri. Namun ketika segala sesuatunya berjalan dengan tidak baik, dia merasa itu bukan salahnya dia. Padahal sebenarnya dia mengambil peran banyak di balik itu semua. Nah teman-teman, hal ini tentu saja bertentangan dengan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Nah, dalam ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah teman-teman, kita lihat bahwa bagian yang kedua ini penuh drama, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, satu hal lagi yang sering saya lihat, yang sering terjadi, misalkan teman-teman membangun relasi atau berpacaran dengan orang lain. Biasanya terjadi begini, ketika punya masalah, misalkan chatnya nggak dibalas, langsung buat story galau gitu. Terus teleponnya nggak diangkat, langsung buat story atau langsung bikin status. Kalau misalkan dia ulang tahun terlambat dikasih ucapan, langsung bikin status. Jadi apapun yang terjadi dalam hubungannya, dia selalu curhat di media sosial. Nah teman-teman, itu salah satu orang yang toksik juga, penuh drama. Jadi dia mau agar supaya semua orang tahu bahwa dia sedang galau begitu dengan pasangannya. Nah ini juga teman-teman harus perhatikan ini adalah salah satu contoh dari hubungan yang tidak sehat juga. Kemudian yang ketiga adalah mereka selalu benar. Toxic people always right. Mereka akan memandang rendah siapapun yang menentang atau berani mengoreksi mereka. Nah, mereka menutupi kesombongan ekstrim mereka dengan kerendahan hati palsu. Oleh karena itu, tidak ada pertobatan sejati dari orang-orang toksik ini, karena mereka merasa mereka tidak melakukan kesalahan. Keangkuhan mendominasi orang-orang toksik, bahkan ketika mereka mencoba menyembunyikannya di balik rasa mengasihani diri sendiri atau merendahkan diri. Nah, teman-teman, ini juga salah satu hal yang berbahaya. Orang toksik dia pasti akan mempertahankan argumennya. Dia merasa bahwa dia itu selalu benar, padahal sebenarnya mungkin tidak demikian. Nah, kita juga harus hati-hati kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, atau mungkin kita yang kadang melakukannya. Oke. Kemudian yang keempat, nah ketika kita, teman-teman, kalau kalian merasa cemas atau tidak damai sejahtera ketika membangun relasi dengan orang lain, padahal kita tidak melakukan kesalahan atau tidak bersalah, hati-hatilah. Fix, kita ada dalam hubungan yang beracun. Karena kadang ketika kita takut begitu, kadang
saya juga mengalami demikian. Saya punya membangun hubungan pertemanan dengan teman. Saya takut sekali, bahkan mau menegur dia atau memberikan nasihat, saya harus berhati-hati begitu. Karena saya takut jangan sampai apa yang saya katakan itu jadi bumerang pada saya. Begitu. Karena saya tipe orang yang tidak suka bertengkar dengan orang. Saya mau segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Kalaupun ada pertengkaran, saya berusaha untuk segera memperbaiki itu. Tidak mau ada selisih paham. Nah, jadi padahal saya jadi tersiksa sendiri begitu. Aduh, mau dekat dengan dia, mau bicara dengan dia, jadi kayak tidak enak. Karena mungkin teman saya itu punya kecenderungan toksik begitu. Jadi sehingga saya yang ada dekat dengan dia, jadi sepertinya tidak ada damai sejahtera begitu. Untuk kalau dia melakukan kesalahan untuk menegur atau untuk memberikan nasihat. Nah, kemudian yang kelima adalah orang toksik menikmati menjadi korban, atau bahasa kerennya adalah playing victim. Teman pernah mendengar playing victim? Dia yang salah, tapi dia melemparkan kesalahan itu pada orang lain, gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa dirinya adalah korban, padahal dia adalah pelakunya, gitu. Menganggap dirinya adalah korban. Nah, orang yang playing victim ini pandai sekali memanipulasi orang lain, menampilkan diri sebagai orang yang tidak berdaya untuk mendapatkan simpati dan juga dukungan. Oke, teman-teman, tentu dari kelima hal yang saya sampaikan tadi, ini sangat bertentangan dengan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu. Dan yang keenam adalah suka berbohong. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau dalam pertemanan teman-teman ada yang suka berbohong, fix dia itu adalah orang yang toksik. Apapun yang keluar dari mulut orang toksik itu adalah suatu kebohongan. Mudah berbohong daripada berkata benar. Dan ketika dia tertangkap basah melakukan kebohongan, dia pura-pura menyesal. Tapi sebenarnya dia menyimpan selusin kebohongan lain yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi ini adalah juga kecenderungan yang dimiliki oleh orang-orang toksik. Nah, teman-teman diberkati Tuhan, dari ke-6 poin yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang atau kecenderungan yang sering dilakukan oleh orang-orang toksik, dan ini menjadi dosa favorit dari orang-orang toksik itu sendiri. Tapi teman-teman, dari sini kita melihat bagaimana kalau misalkan kita ada dalam relasi seperti itu, atau mungkin ketika saya menyampaikan 6 hal ini tadi, teman-teman merasa wah ada 1-2 poin yang saya sering lakukan loh, yang tanpa saya sadari saya sering lakukan. Bagaimana selanjutnya? Apakah ini bisa diperbaiki atau tidak? Nah, apa obat untuk kecenderungan toksik ini? Nah, teman-teman, mari kita lihat Filipi 2 ayat 5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Teman-teman, orang-orang toksik pastinya memiliki tujuan hidup yang berbeda, gitu ya. Karena mereka seperti saya katakan tadi, egosentris. Mereka itu mementingkan diri mereka sendiri. Nah, dari sini kalau teman-teman mungkin merasa ada beberapa hal yang menjadi kecenderungan saya atau mungkin pasangan saya begitu. Nah, kita harus lihat lagi bahwa tujuan hidup Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dalam ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus, nah selanjutnya dikatakan ada nasihat, ada pembunuhan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, dan seterusnya. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya harus kita hidupi, bukan kebalikan dari hal yang tadi atau sifat-sifat kasih yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita hidup serupa dengan Kristus, artinya kita mengenalkan Kristus dan mengikuti karakternya. Mari kita baca Roma 8 ayat 29. Nah, Roma 8 ayat 29. Sudah dapat teman-teman? Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, teman-teman, dalam Roma 8 ayat 29 ini kembali ditekankan bahwa kita
mungkin yang saya sampaikan tadi hal-hal yang ekstrim ya. Ada juga hal-hal kecil lainnya yang tanpa kita sadari membuat kita cenderung egosentris. Kalau yang saya sampaikan tadi 7 hal tadi itu menurut saya itu hal-hal yang sangat mempengaruhi lah begitu. Tapi ada hal-hal kecil lainnya tanpa kita sadari itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya berpusat pada diri kita sendiri. Nah teman-teman, ingatlah bahwa kehidupan kita ini seharusnya berpusat kepada Kristus. Kristosentris, bukan egosentris. Nah, kita harus mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang berkati Tuhan, dalam firman Tuhan kita di malam hari ini, dalam Filipi 2 ini, kembali ditekankan dan diingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 itu dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Kristus sendiri sudah memberikan contoh untuk kita semua. Jadi kembali kepada kita, apakah kita ketika kita telah menyadari hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, apakah kita akan memperbaikinya atau tidak? Oke, teman-teman yang berkati Tuhan, dari bagian renungan kita di malam hari ini, kita dapat melihat bahwa yang pertama, kita tidak memiliki kuasa apapun untuk mengubahkan orang toksik. Ya. Kalau orang itu tidak mau dibantu, kita tidak punya kuasa apapun, teman-teman. Oleh karena itu, bagian kita adalah kita memberikan nasihat, seperti yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 1. Ya, jadi kita saling menasihati. Namun, teman-teman, apabila orang tersebut tidak mau menerima nasihat, teman-teman, bijaksanalah untuk menetapkan batas. Apakah kita harus menjauhi orang itu? Kalau saya secara pribadi, saya tidak akan menjauhi orang itu. Tapi saya tahu batasan-batasannya. Karena kita tahu, teman-teman, tidak akan ada hubungan yang sehat kalau kita bergaul dengan orang yang toksik. Bagian kita adalah nasihatilah dia. Tapi, teman-teman, kalau dia tidak mau menerima nasihat kita, bagaimana? Ya, yang bisa kita lakukan hanya mendoakan dia. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, di sini rata-rata semuanya anak-anak muda ya, kecuali pendeta Cahyo. Jika belum ada dalam pernikahan, kemudian teman-teman menghadapi pasangan yang toksik, beranilah untuk mengambil keputusan untuk say goodbye. Kalau pasangan itu tidak berubah, kalau teman-teman menemukan pasangan yang toksik ya, jangan sampai teman-teman terlanjur menikah dan terpaksa harus dipisahkan untuk sementara waktu, masing-masing menjalani konseling pernikahan. Ya, kalau saya tidak mau ya menikah kemudian sudah menikah terus masih dikonseling begitu ya. Karena apa? Karena kita punya pasangan yang toksik. Oke, jadi teman-teman, selagi masih belum menikah, mari pikirkan dan renungkan ya teman-teman, apakah dia adalah orang yang tepat? Apakah jangan sampai perasaanmu yang membohongi dirimu sendiri. Yang sampai karena saya cinta dia karena dia ganteng, dia cantik, dia pintar, orangnya banyak dan sebagainya. Teman-teman, melupakan hal yang esensi. Karakter itu yang penting. Jadi teman-teman yang siksa sendiri. Nanti kalau misalkan hartanya sudah habis, kedatangannya sudah hilang, apalagi yang akan banggakan dari dia, tidak ada. Jadi selagi masih ada waktu, marilah kita berpikir bijaksana ya. Dan yang ketiga, dalam setiap situasi yang melibatkan hubungan toksik, bawalah masalah itu kepada Tuhan dalam doa. Ya teman-teman, jika kecenderungan itu ada pada dirimu, ada pada diriku, bertobatlah. Mohon belas kasihan Tuhan dan percayalah bahwa Allah sanggup untuk mengubahkan kita. Dan kalau teman-teman sudah menyadarinya, teman-teman mau bertobat, fokuskan diri supaya kita dapat hidup menjadi serupa dengan Kristus. Dan di sini teman-teman, saya melihat kehadiran orang itu sangat penting. Kehadiran kakak kelompok, kakak rohani, kakak KTB itu
Jangan sampai teman-teman curhat dengan orang yang justru hanya akan membuat teman-teman semakin down untuk melakukan perubahan. Jadi rajin-rajinlah kita ya teman-teman. Pesannya bukan di situ, tapi itu hal yang penting juga menurut saya teman-teman. Karena kelompok pemuda itu sangat menolong sekali, sangat membantu sekali. Karena kalau kelompok kita yang memberikan nasihat, pastinya dia memberikan nasihat sesuai dengan ajaran Alkitab, firman Tuhan begitu. Kalau orang di luar sana, saya tidak bisa menjamin bagaimana mereka dapat memberikan nasihat bagi kita, dapat membantu kita untuk bertumbuh atau tidak. Teman-teman, demikianlah untuk pertemuan kita di malam hari ini, pertemuan yang singkat, tapi semoga dari bagian firman Tuhan ini dapat menolong kita. Yang pertama dapat mengenali diri kita sendiri dan juga dapat mengenal lingkungan kita. Teman-teman, sadarilah bahwa kita tidak bisa melepaskan diri mungkin dari lingkungan yang toksik begitu. Tapi kita bisa tahu bagaimana cara membawa diri. Bagaimana ketika teman-teman ada di dalam situasi yang seperti itu. Tetap berdoa, mohon Tuhan yang menolong kita, membimbing kita supaya kita penuh dengan kebijaksanaan begitu. Bagaimana menyikapi orang-orang dan situasi yang seperti itu atau hubungan yang seperti itu. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu di malam hari ini yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami belajar bagaimana kami menghadapi situasi orang-orang yang toksik, yang memberikan pengaruh yang buruk bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar kehadiran kami dapat menjadi berkat dan kami juga tahu bagaimana membawa diri, bijaksana membawa diri dalam situasi tersebut. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, dan tolonglah kami juga agar kami dapat membagikan firman ini kepada teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami situasi yang sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, ini doa dan ucapan syukur kami.